kakek adalah orang tua yang aneh. Tinggal sendiri di pegunungan, tidak suka diganggu. Tidak ada seorang pun di desa yang berbicara dengannya. Kakek bahkan tidak tahu mempunyai seorang cucu. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Heidi memanggil kakek dengan hangat. 你好啊，爷爷。早上好，黑迪，这是海蒂，你的亲孙女。你们赶紧给我滚！ Bibi meninggalkan Heidi, sedangkan kakek berbalik dan memasuki rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Heidi mengetuk pintu dengan menyedihkan, tapi pintu tidak dibuka. Pada malam hari, hujan turun deras. Heidi tanpa tempat untuk berlindung. Ia memasuki kandang domba dan tidur di kandang itu. Keesokan harinya, kakek datang untuk memerah susu domba. Kakek melihat Heidi, lalu memberi Heidi susu domba. Heidi meminumnya. Lalu kakek berkata, ikut dengannya untuk melihat pendeta setelah minum. Dia meminta pendeta untuk mengirim Heidi ke panti asuhan. Tetapi itu membutuhkan waktu 3 hari. Kakek harus membawa pulang Heidi dulu. Di rumah, kakek Heidi menyiapkannya sebuah tempat tambahan untuk Heidi. Karena di rumah itu hanya memiliki 1 tempat tidur dan 1 kursi. Heidi melihat tangga, menanyakan apa yang ada di atas. Kakek belum menjawab. Dia berlari sendiri. Melihat tempat itu penuh dengan jerami, dia bertanya pada kakek. 爷爷，我想睡这儿，就睡草上可以吗？ Tidak menunggu kakek untuk menjawab, Heidi dengan bersemangat berguling. Heidi berkata kepada kakek, ia tidak ingin pergi ke panti asuhan. Kakek hanya diam dan tidak menjawab. Padahal, di dalam hatinya, kakek menyukai cucunya. Keesokan harinya, Heidi melihat seseorang mengembalakan domba. Heidi berlari dengan bersemangat. Kakek menghentikannya dan menyuruhnya minum susu segar. Lalu Pete mengajak Heidi untuk mengembalakan domba. Dan Pete menjaga Heidi. Heidi berlarian seperti peri. Tapi 3 hari akan segera berlalu. Heidi memberitahu Pete, ia akan diusir oleh kakek. Pete kesal. Saat sudah memiliki teman, Pete akan sendiri lagi pada akhirnya. Heidi pulang dan melihat ada lebih banyak kursi di rumah. Dia bertanya pada kakek, apakah ini untuknya? Kakek menjawab, 除了你还有谁？ 可是我明天就要走了， 明天你还是跟着 Peter， 那我后天也跟着他吗？ 别问东问西的，快去把脸洗了。 Heidi melompat dengan penuh semangat, memeluk kakek. Kakek akhirnya mau menerimanya. Hari ini, Pete memberitahu Heidi, Pete akan pergi ke sekolah. Tidak akan kembali sampai musim semi. Saat di rumah, Heidi bertanya pada kakek, bisakah ia pergi ke sekolah? Kakek tidak menjawab, dan menyuruh Heidi makan malam. Kakek membawa Heidi ke kota untuk mengubah keadaan. Mereka bertemu dengan pendeta. Pendeta menyarankan kakek untuk mengirim Heidi ke sekolah. Kakek menolak, karena di matanya, Heidi dapat menjalani kehidupan yang baik walau tidak pergi ke sekolah. Pegunungan Alpen sangat tenang di musim dingin. Kakek takut Heidi kesepian. Kakek membuat elang dari kayu, membawanya bermain ski, dan pergi ke rumah Nenek Pete. Nenek Pete buta, bahkan tidak punya gigi, jadi ia tidak bisa menggigit roti. Kakek dan Heidi dalam perjalanan kembali. Heidi yang baik hati mengingat Nenek Pete. Ia merasa sangat beruntung. Hari demi hari berlalu, hidup di pegunungan membosankan. Tapi kakek dan Heidi sangat puas. Sampai hari ini, Bibi datang lagi, menghancurkan kehidupan yang membosankan tapi bahagia. Bibi berkata bahwa dia menemukan tempat untuk Heidi, pergi menemani anak orang lain. Bibi berbicara dengan baik, bahkan Bibi berniat menjual Heidi. Kakek marah, ingin memukulinya. Bibi sangat takut, dia berbalik dan melarikan diri. Tapi menurutmu, apakah itu saja? Bibi menghentikan Heidi dalam perjalanan pulang, memberitahu Heidi, kakek telah setuju untuk membiarkan Heidi pergi bersamanya, membujuk dan menipu Heidi untuk pergi. Di sisi lain, kakek melihat Pete kembali sendirian. Kakek bisa menebak. Kakek buru-buru mengejar Heidi, tapi sudah terlambat. Keduanya sudah di kereta. Saat ini, kakek merasa kesepian. Tanpa disadari, orang tua yang kesepian dan aneh ini sudah menganggap Heidi sebagai bagian dari hidupnya. Di sisi lain, Bibi membawa Heidi ke rumah mewah. Ada seorang gadis kecil yang lumpuh di keluarga ini, bernama Clara. Ayah Clara sibuk dengan bisnis sepanjang hari. Ayahnya takut putrinya sendirian, dan menyuruh bawahan mencari pendamping. Heidi, yang bisa terbiasa tinggal di pegunungan, tidak mengerti aturan orang kaya. Tapi pengurus rumah sangat kuno. Heidi baru saja sampai. Pengurus rumah tangga mulai memberitahu berbagai aturan. 我可以要2个吗？ Sebastian，请给我拿2个面包，麻烦您了。请给我拿2个面包，麻烦你。 2个面包，麻烦您了。 2个面包，麻烦你，是麻烦您了。 麻烦您了，谢谢。 Tapi Clara sangat menyukai Heidi. Gadis kecil dari gunung ini tidak mengerti aturan, tapi seperti malaikat kecil, memberi banyak warna dalam hidupnya. Keduanya bersenang-senang setiap hari. Tapi Heidi tidak pernah bisa melupakan kehidupan bersama kakek.
Dia berbaring di jendela, berharap melihat pegunungan Alpen di mana rumah kakek berada. Tapi dia kecewa. Ada gedung-gedung tinggi di sini. Heidi tidak bisa melihatnya. Malam ini, pelayan itu mendengar suara derit di luar. Pelayan mengira itu hantu. Ternyata Heidi mengalami somnambulisme. Dokter memberitahu ayah Clara, Heidi harus dikirim kembali. Kalau tidak, itu akan lebih serius. Mengetahui bahwa Heidi akan kembali, Clara sangat marah. 我只想让他留下，我不想再孤孤单单的了。 你这才干什么？你现在马上给我冷静下来！ Heidi mendengar teriakan itu. Heidi hanya diam saat Clara berteriak padanya. 你走啊，去找你的爷爷还有 Pete，你们都走。 Heidi tidak mengatakan apapun. Pada akhirnya, pelayan itu mengirim Heidi kembali. Saat ini, Heidi menemui Nenek Pete. Ia memberinya roti lembut dan juga memberi Pete seikat sosis. Setelah itu, Heidi berlari untuk mencari kakek. Kakek mendengar suara Heidi. Kakek berpikir ia salah dengar. Saat berbalik, kakek melihat Heidi. Dengan semangat, kakek memeluk Heidi. Kakek dan Heidi bersatu kembali. Akhirnya bisa hidup bersama lagi. Sama seperti di masa lalu, Heidi bangun pagi-pagi, meminum semangkuk susu domba, pergi menggembalakan domba dengan Pete, dan berbaring di lereng bukit. Heidi sangat menyukai hidupnya. Tapi Heidi merindukan temannya, Clara. Dia sering menulis surat, berharap Clara bisa menjadi tamu di rumah kakek. Tapi Heidi tidak menyangka, Clara benar-benar datang. Heidi dan Pete menggembalakan domba hari ini, dan melihat Clara di kejauhan. Dengan penuh semangat, Heidi menemui Clara. Clara tinggal di rumah Heidi dan kakek, menjalani kehidupan di pegunungan. Ada begitu banyak aturan di sini, tidak begitu banyak perbudakan. Keduanya bahagia setiap hari. Tapi, Pete melihat Heidi dan Clara bersama sepanjang hari. Pete langsung berbalik. Dengan marah dia mendorong kursi roda Clara dari tebing. Dia pikir tidak ada yang akan tahu. Tapi kakek melihatnya. Kakek membawa Clara kembali ke gunung dan menemukan Pete. Tapi kakek membiarkan Pete. Semoga setelah ini, Pete bersikap baik pada Clara. Clara duduk sendirian di atas batu, mengagumi pemandangan pegunungan Alpen. Seekor kupu-kupu hinggap di kakinya. Clara ingin menangkapnya, tapi kupu-kupu terbang menjauh. Clara ingin menyusul, tapi Clara tidak bisa berjalan. Pada saat ini, sebuah keajaiban terjadi. Clara benar-benar berdiri. Heidi melihatnya. Lalu Heidi membantu Clara. Pete juga bergegas keluar dari balik batu. Lalu, ayah Clara datang untuk melihat putrinya. Ketika dia melihat Clara berdiri, ayah Clara sangat terkejut. Ia segera memeluk putrinya. Dia tidak mengharapkan ini. Di rumah kakek Heidi, tidak hanya menyembuhkan somnambulisme Heidi, tapi juga menyembuhkan kaki putrinya yang lumpuh. Video berakhir di sini. Perbedaan dalam film ini, karena tidak ada orang jahat yang mutlak dalam film. Heidi tidak mengikuti aturan, tapi polos dan baik hati. Clara egois dan sombong, tapi juga menghargai persahabatan. Pete nakal, tapi suka menolong. Kakek memiliki temperamen yang aneh, tapi diam-diam menyayangi Heidi. Sekelompok orang seperti itu ditambah dengan pemandangan indah di pegunungan Alpen, menempatkan semua karakter dengan tepat. Seluruh cerita menjadi lebih sempurna. Sekian video kali ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di lain waktu.